Jika kita membicarakan waktu olahraga yang paling tepat, maka kita tentu akan mendengarkan banyak pendapat umum, di mana waktu pagi hari atau sore hari, di mana matahari hangat akan menemani aktivitas olahraga, menjadi waktu yang paling ideal. Adanya kandungan vitamin D yang kaya dari sinar matahari pagi juga menjadi alasan mengapa olahraga di pagi hari sangatlah baik untuk tubuh. Namun seiring dengan tuntutan kehidupan modern di mana waktu di pagi hari dan sore hari sudah dipakai untuk bekerja atau melakukan perjalanan ke tempat beraktivitas, maka banyak orang yang mengalihkan waktu olahraga di malam hari. Di kala malam hari, pusat kebugaran atau bahkan persewaan lapangan futsal bisa dipenuhi oleh begitu banyak orang, bahkan hingga tengah malam. Namun apakah olahraga di malam hari dapat menyehatkan tubuh? Atau mungkin olahraga di malam hari memiliki dampak yang tak baik bagi tubuh? Lalu apa yang dapat kita lakukan agar tubuh kita tetap bugar menjalani aktivitas sehari-hari? Dan apa tipsnya jika kita hanya bisa berolahraga di malam hari? Berikut penjelasan dokter. Ini biasanya ya kalau kita pagi-pagi olahraga kan, tapi untuk yang tinggal di kota, yang sibuk, kadang nggak sempet nih, sempetnya malam-malam. Dan sekarang ini kan ada nih tren klub lari di malam hari, ya. Nah, sebetulnya lebih baik mana nih, olahraga di pagi atau malam hari? Untuk itu, sudah hadir di tengah kita Dr. Sofia HG, spesialis kedokteran olahraga. Selamat siang, Dok. Siang. Oke deh, Dok. Nih dokter tim olahraga pagi atau tim olahraga malam nih? Sesempatnya. Sesempatnya. Karena kadang-kadang kita juga gitu ya. Kadang-kadang emang jaga pagi ya udah olahraga malam. Tapi kalau jaga malam ya udah olahraganya pagi gitu ya. Nah, ini banyak sekali nih, Dok, mitos atau fakta yang beredar di masyarakat mengenai olahraga pagi atau olahraga malam. Katanya nih, Dok, olahraga malam itu bisa mengganggu waktu tidur. Mitos atau fakta? Nah, jadi sebenarnya jawaban singkatnya adalah mitos, tapi ya, tapi ada tapinya nih. Karena memang kalau terlalu mepet dengan jam tidur kita, heart rate-nya atau nadi kita tuh belum turun. Kemudian hormon adrenalin yang meningkat sesudah selesai olahraga memang belum turun. Jadi kalau kita biasanya tidur jam 10, jam 11, sebenarnya kita sudah diharapkan berhenti 1 sampai 2 jam sebelum kita mulai tidur. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak boleh olahraga di malam hari. Karena kalau kita olahraga dengan rentang waktu tersebut, justru tidak akan mengganggu pola tidur. Malah ada beberapa orang yang tidurnya lebih dalam dan lebih nyenyak kalau olahraga dulu. Itu kayak saya tuh, kalau malam olahraganya malah lebih enak tidurnya, lebih lelap. Lebih enak. Iya itu, betul. Jadi itu mitos sebenarnya. Mitos, ya. Jadi itu sebenarnya mitos. Syaratnya itu ya, 1 sampai 2 jam sebelum kita tidur sudah berhenti. Biasanya pasti dijeda setelah olahraga, biasanya mungkin makan makanan ringan dulu, habis itu baru mandi, baru kita tidur. Gitu. Nah, selanjutnya nih, Dok, mitos atau fakta olahraga di malam hari membahayakan kesehatan jantung. Nah, ini juga sebenarnya adalah mitos. Tapi balik lagi, ada tapinya nih gitu. Nah, yang biasanya dikhawatirkan oleh orang-orang kalau olahraga di malam hari ini adalah karena suhu dingin itu memang termasuk faktor risiko untuk serangan jantung untuk orang-orang yang sudah punya peningkatan risiko. Nah, jadi tentu yang pertama kali harus kita tahu adalah faktor risiko kesehatan kita. Nah, apakah kita memang punya riwayat misalkan sudah ada sumbatan di pembuluh darah atau misalkan di keluarga betul di keluarga ada yang memang meninggal karena sakit jantung. Nah, jadi kalau kita sudah punya faktor risiko kesehatan memang sebaiknya menghindari faktor-faktor risiko. Nah, kebetulan olahraga di malam hari karena suhunya sedikit lebih rendah, jadi faktor risiko yang lebih meningkat, tapi bukan karena waktunya sebenarnya, karena suhunya. Dan mungkin juga tergantung jenis olahraganya, Dok, ya? Betul sekali. Nah, jadi kalau misalkan memang kita olahraga yang meningkatkan heart rate atau meningkatkan denyut jantung. Seperti apa nih, Dok? Lari gitu ya? Nah, contohnya lari, betul. Kardio gitu ya? Iya, kardio, tapi yang intensitasnya bukan rendah hingga sedang, tapi yang tinggi nih. Jadi yang larinya juga bukan cuman lari santai, tapi gitu ya?
yang atau lari-lari sambil selfie nah gitu ya. kalau itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa ya, Dok, ya. tapi kalau udah lari misalkan udah pace ya, udah ngejar pace tertentu, udah misalkan udah mulai ngos-ngosan, udah nggak bisa ngobrol, ngangkat telepon aja udah nggak bisa gitu. Nah itu yang memang sebaiknya dihindari untuk orang-orang yang sudah punya faktor resiko. Nah dok, ini terkait ngos-ngosan dan tadi udara dingin ya, apakah olahraga malam bisa mengganggu sistem pernafasan, mitos atau fakta nih dok? Nah ini juga sebenarnya mitos. Mitos lagi. Nah, tapi sebenarnya ada tapinya nih. Yang kadang-kadang suka kita lupakan adalah perbedaan antara kalau kita olahraga di luar ruangan sama di dalam ruangan. Nah kalau di luar ruangan, contohnya kalau misalkan di Jakarta kita ambil olahraga di luar ruangan, biasanya memang malam hari itu kadar polusi kan jauh lebih tinggi. Betul. Nah jadi yang dikhawatirkan itu sebenarnya bukan malam harinya. Kalau kita mau olahraga malam hari tapi kita misalkan tinggalnya nggak di Jakarta, Kalau di puncak kali dok ya, di pegunungan, puncak, di gitu ya. pegunungan, nggak masalah. Nggak masalah, ya. Jadi yang bermasalah tuh sebenarnya adalah faktor polusinya. Kalau misalkan kita sudah menghabiskan satu harian di jalan, terus udah gitu olahraganya juga dengan udara yang kadar polusinya sedikit lebih tinggi, jadi tentunya faktor resiko terkena penyakit pernafasan jadi lebih besar. Berarti kalau olahraga malamnya di indoor gitu dok? Nah, kalau indoor terkontrol, di tempat gym gitu ya. Ya, di tempat gym atau ternyata misalkan di rumahnya punya gym pribadi, ya kan? Entah punya treadmill, entah punya sepeda atau apa, dan melakukan olahraga itu di rumah, nggak ada masalah. Apalagi kalau misalkan cuman sit up, plank, push up di rumah, ya kan, menyisakan waktu 15-30 menit, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke. Selanjutnya nih dok, mitos atau fakta, olahraga di malam hari dapat menurunkan daya tahan tubuh karena di siang hari sudah padat kegiatan. Nah, ini juga sebenarnya mitos. Mitos. Nah, jadi tergantung satu kondisi imun tubuh kita. Iya. Jadi nggak mentang-mentang kita seharian udah kerja, terus kalau kita olahraga akan gampang sakit. Nah, yang biasanya ditakutkan adalah kan memang kelelahannya itu. Iya. Nah, tapi kan kadar orang kerja kan masing-masing beda-beda ya. Kalau kita memang pekerjaannya sifatnya kantoran, lebih banyak duduk di depan komputer, tidak terlalu banyak aktivitas, bukan orang lapangan, mau olahraga sesudah itu justru bagus. Karena biasanya sesudah kita seharian duduk, kita butuh sesuatu untuk meningkatkan nadi, kemudian mempertinggi kebugaran, menaikkan kebugaran. Relax, dok, ya. Iya, Membuat betul. jadi lebih relax. Nah, tapi Dan biasanya stres di kerjaan juga jadi lebih mudah dilupakan. Nah, ini pas banget nih dok untuk orang-orang yang bekerja, pastinya memilih untuk olahraga malam itu pasti memang lebih nyaman. Jadi untuk stress mereka release kan? Iya betul sekali. Tapi olahraga macam apakah yang harus dipilih? Nanti kita akan bahasnya ya dok ya. Sesaat lagi tetap di acara Ayo Hidup Sehat. Iya. Oke. Jadi olahraga malam tidak masalah ya, tapi tergantung jenis dan intensitasnya. Nah, dokter, apa saja nih jenis olahraga yang dapat dilakukan di malam hari? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara soal jenis olahraga nih, biasanya secara umum kita bagi jadi ada yang sifatnya kardio atau aerobik, ya kan? Yang biasanya meningkatkan heart rate tuh, ciri khasnya meningkatkan nadi, terus jadi keringetan, ngos-ngosan gitu. Nah, yang kedua adalah yang sifatnya kekuatan otot, biasanya latihan-latihan seperti sit up, push up atau pakai beban dari luar, pakai dumbbell, barbell dan sebagainya. Kalau angkat beban hidup gimana dok? Waduh, luar biasa, lari-lari dari kenyataan Bu. Ya. Nah, itu dia olahraganya. Nah, jadi sebenarnya kalau dari jenisnya kita boleh mix and match nih, mau melakukan baik keduanya sebenarnya nggak masalah. Cuman yang harus diperhatikan adalah intensitasnya jangan terlalu tinggi langsung. Jadi kita harus naikin pelan-pelan, turunnya juga pelan-pelan. Nggak boleh langsung, oh saya mau sprint terus langsung sprint. Kita harus pakai warm up yang proper atau warm up yang sewajarnya, yang baik dan benar. Terus pendinginan juga proper, sewajarnya, baik dan benar Jadi juga. tetap penting pemanasan dan pendinginan dok ya? Betul, sangat nah, penting. Bagaimana dok cara kita tahu bahwa kita sudah melampaui maksimal? Nah, jadi menghitung denyut nadi. Iya, betul. Nah, biasanya yang kita jadi patokan untuk intensitas, kita tahu ini intensitasnya rendah, sedang, atau tinggi, itu yang paling akurat adalah nadi. Nah, buat beberapa orang, kita bisa, sebenarnya semua orang bisa mengukur nadinya sendiri. Jadi ada dua cara. Yang pertama itu di leher nih. Ya, jadi di belakang kerongkongan tuh kita bisa taruh 3 jari tuh. Jari. Terus diraba.
Nah, kemudian kita hitung kalau pakai jam, pakai yang ada detiknya ya. Terus hitung 1 menit atau kalau nggak bisa 1 menit 15 detik kali 4. Normalnya berapa kali dok dalam 1 menit? Nah, jadi normalnya itu variasi normalnya adalah tergantung kita kebugarannya berapa, itu 80 sampai 100 masih kita bilang normal. Nah, kalau di sini kesulitan sebenarnya atau kalau di sini terlalu gampang atau sebenarnya yang bisa kita lakukan juga adalah di pergelangan tangan. Sama ya, 3 jari, kemudian di bawah ibu jari. Di bawah ibu jari ya? Iya, betul. Bukan di bawah kelingking. Ya, bukan di bawah kelingking, nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu mau sampai berapa jam juga nggak bakal ketemu. Jadi nah, pada saat di kita bawah lari ibu jari. Dok, pada saat kita lari itu maksimal atau range normal pada saat kita lari itu masyarakat perlu tahu nih. Nah, jadi yang kita bilang denyut nadi maksimal itu adalah 220 dikurangi usia kita. Jadi kalau misalkan usianya 30, 220 dikurangi 30, denyut nadi maksimalnya 190. Oh, kalau berarti kalau usiaku masih kira-kira 15 tahun, jadi ini dalam per menit dok ya? Iya dok ya. Betul, ini per menit. Nah, tapi bukan berarti bahwa terus kita coba langsung mencapai 190, itu juga nggak bagus. Nah, biasanya yang menjadi rekomendasi itu adalah rentang intensitas sedang. Nah, jadi intensitas sedang ini kita nggak nyari di 190 nih kalau misalkan usianya 30, tapi 65 sampai 76% dari 190. Dari denyut nadi maksimalnya kita hitung dulu nih ya, denyut nadi maksimalnya 220 dikurangi usia. Dari situ kita kali 65% sama dikali 76%. Itu rentang bawah sama rentang akhirnya. Nah, itu tuh yang kita bilang intensitas sedang. Gitu. Nah, dok, ketika kita di malam hari nih olahraga ya, kan ada jeda waktu sebelum tidur. Nah, bagaimana dengan makan, dok? Kan habis olahraga kan lapar nih. Nah, ini apakah kita boleh makan dan kalau kita makan berapa lama nih boleh tidur dan sebagainya? Ya, jadi olahraga itu paling baik sebenarnya dilakukan ketika perut kosong atau sedang tidak mengolah makanan. Kenapa? Karena ketika kita olahraga, 80% dari sirkulasi darah akan pergi ke alat gerak. Jadi ke tangan, ke kaki. Jadi kalau kita sedang mengolah makanan saat itu, olahnya nggak benar. Pencernaannya tidak maksimal atau tidak optimal. Jadi usahakan 1 jam sebelum olahraga sudah berhenti makan, atau kalau sesudah olahraga tunggu sampai 1 jam recovery sirkulasi, baru habis itu makan. Dan sebelum tidur kasih waktu 2 jam juga dok ya? Betul, 1 sampai 2 jam. Nah, ini yang biasanya jadi tricky kan, karena orang kemudian, aduh saya mau tidur jam 10, saya udah harus berhenti makan jam 9, terus saya harus berhenti olahraga jam 8, jadi saya mulai olahraganya jam berapa gitu. Nah ini makan kan udah nih dok, nah sekarang mandi. Biasanya orang juga mikir nih, abis olahraga malam, terus malas mandi, katanya gara-gara mandi malam itu nggak baik. Jadi malas mandi. Nah ya, jadi sebenarnya kalau kita mau mandi langsung abis olahraga nggak masalah. Nggak masalah ya? Nggak masalah, kembali lagi ya, kita yang penting tahu faktor resiko kesehatan kita. Jantung sehat, sistem sirkulasi semuanya sehat, mau langsung mandi pun. Ini mandinya air panas, dengan air hangat, air dingin? Air sum-sum mau air panas, mau air dingin, nggak masalah. Nggak masalah ya. Yang penting tetap tahu porsinya dan tentunya jangan lupa pemanasan dan pendinginan setelah olahraga dok ya. Iya, betul sekali. Dokter masih ada tips lagi yang mau disampaikan? Jadi ada satu lagi nih sebenarnya. Yang kadang-kadang sering kita lupa adalah kalau kita olahraga di ruangan yang suhunya terjaga, terus nggak panas. Biasanya kan malam hari juga nggak panas. Kita suka lupa minum. Tetap hidrasi diri kita juga ya dok ya. Sebenarnya yang paling penting adalah mau itu pagi, siang, atau sore atau malam, selalu harus teratur minum ketika kita olahraga. Sebelum, saat, dan sesudah olahraga. 8 gelas sehari dok ya, atau 2 liter? Iya, 8 gelas. Nah, dan kalau kita olahraga, kan ada orang yang bilang, aduh kalau olahraga terus minum nanti kram. Nah, itu suka perutnya nanti sakit dong biasanya. Nah, padahal itu sebenarnya mitos. Justru karena kita tidak minum yang cukup, maka terjadi kram otot. Karena kurang elektrolit, kurang hidrasi, kurang air gitu. Jadi itu penting banget sebenarnya. Oke deh, wah banyak sekali tipsnya ya. Saya jadi pengen olahraga nanti ya. Semangat. Jadi olahraga malam ini aman ya. Yang penting tetap harus tahu porsinya, kemudian ada jeda waktu 1-2 jam sebelum tidur ya. Dan nggak apa-apa untuk mandi malam ya. Iya, jangan karena abis olahraga malam jadi nggak mandi. Aduh, jadi nambah masalah baru. Terima kasih banyak sekali lagi dokter. Nih kalau misalnya